Jumpa lagi dengan saya Amelia Ramita Salihah. Dengan sini saya sebagai pembawa acara dengan tema leadership. Apa sih leadership itu? Kita akan segera tahu dengan narasumber kita, Pak Arifin, selaku Gubernur BEM FT. Kepada beliau dipersilakan. Pak, apa kabar Pak? Bagaimana Pak kabarnya? Di sini kami akan menanyakan seputar tentang leadership. Yang pertama, apa makna leadership itu sendiri menurut saya? Ya, leadership atau yang kepemimpinan ini merupakan, kalau saya punya dua keyword ya. Pertama itu manage, kemudian yang kedua itu memberdayakan resource. Ya, memberdayakan dan menciptakan resource. Nah, manage artinya kita bagaimana cara kita mengatur anggota-anggota kita sehingga goal yang ingin kita capai atau yang kita kenal dengan visi misi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena dalam organisasi kita perlu yang namanya persamaan persepsi dan persamaan visi, sehingga cita-cita yang diinginkan organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua ada menciptakan resource. Jadi di organisasi tidak hanya memberdayakan resource yang ada. Misalkan ada yang untuk membuat satu acara, ada yang bisa komunikasi, ada yang bisa desain dan sebagainya. Tidak hanya difokuskan di divisi itu saja, tapi juga harus menciptakan resource. Artinya memberikan pengalaman ke seluruh anggota kita untuk mencoba posisi-posisi tersebut, sehingga anggota yang ada di organisasi kita bisa mempunyai pengalaman, bisa skillnya bisa terimprove karena dalam organisasi banyak hal yang bisa kita dapatkan yang tidak kita dapatkan dalam proses perkuliahan. Terus pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara Anda selaku sebagai Gubernur BMFT memimpin para anggota-anggotanya? Ya, kalau bicara masalah cara ya, semua orang mempunyai tipikal ataupun karakter masing-masing bagaimana cara memimpin. Kalau saya pribadi, saya tidak senang, saya bukan tipikal yang mau memerintah saja, tapi saya lebih senang kerja bareng. Artinya saya tidak ada di belakang, tidak ada di depan, juga tidak ada di kanan kiri, tapi kita selalu beriringan untuk mencapai tujuan bersama. Terus untuk yang ketiga, apakah halangan terbesar menjadi pemimpin di lingkungan kampus? Untuk masalah kendala-kendalanya sejauh ini masih berjalannya lancar sebenarnya. Halangan pasti ada karena yang namanya orang-orang yang ada di lingkup organisasi pasti mempunyai persepsi dan pola pikir yang berbeda-beda. Nah, ini tugas dari seorang pemimpin, bagaimana caranya kita bisa mengakomodir semua anggota-anggota kita agar tujuan yang ingin kita capai bisa tercapai secara maksimal. Jadi kendalanya memang ya kalau kita mengibaratkan ya piring aja kita susun itu mesti ada bunyinya. Apalagi orang-orang yang sudah mempunyai pola kemudian karakter yang berbeda-beda, ya mesti ada konflik internal dan semacamnya. Namun itu adalah skill yang bisa kita dapatkan, bagaimana cara kita menyamakan persepsi dan paradigma dari seluruh anggota-anggota kita, sehingga satu persepsi kemudian satu paradigma, hingga tujuan visi dan misi yang mau kita laksanakan bisa berjalan. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda bisa berada di posisi sebagai Gubernur BPT, jadi dari mahasiswa biasa hingga saat ini? Ya, untuk masalah proses ya, ini kaitannya dengan proses. Dari awal memang saya sudah mengikuti beberapa organisasi. Tahun pertama yang masuk saya sudah aktif di Engineering Executive, IKOM. Kemudian saya juga ikut di himpunan HMTI, saya dari Prodi Teknik Industri. Kemudian saya berproses di sana
banyak belajar dengan senior-senior, apa yang bisa saya ambil baiknya dari senior ya saya ambil. Ya. Saya selalu mencoba untuk koordinasi, kemudian coba nanya ke senior, kira-kira apa yang bisa saya kasih untuk organisasi ini. Memang yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita tidak boleh terlalu membebankan keinginan kita terhadap organisasi. Artinya apa yang akan kita dapatkan oleh ikut organisasi ini, tapi kita harus bisa menunjukkan kontribusi kita untuk organisasi yang kita ikuti. Jadi kita prosesnya kita tunjukkan kontribusi saja. Kalau kita sudah menunjukkan kontribusi, rekan-rekan kita percaya, ya otomatis posisi itu akan ikut. Jadi kontribusi kerjanya kita laksanakan, kewajiban kita laksanakan, kepercayaan teman-teman pasti akan ada. Motivasi diri pasti akan ada. Ya. Karena kita ingin berproses lebih jauh, ya kita harus punya motivasi dulu. Karena ibarat kita dalam berjalan, ya kalau kita udah nyampe di mau berjalan, kemudian kita tidak mempunyai motivasi diri, yang kita ibaratkan dengan tujuan. Kita mau berjalan tapi tidak mempunyai tujuan, ya. Sehingga ketika kita ada di persimpangan, mau ke kanan, mau ke kiri ataupun lurus sama saja, karena kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, maka dari itu motivasi diri itu sangat penting. Jadi punya komitmen sendiri. Ya, ya sehingga dari proses itu saya lanjut sampai ke Ketua Umum Mikom, ya sampai saat ini saya bisa menjabat sebagai gubernur. Berarti sebelumnya tidak ada sampai itu tidak mengikuti UKM lain gitu, Mikom saja. Mikom sama MPI baru langsung. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih. Closingnya Ya, itulah leadership. Itulah pengalaman dari gubernur kita, BMFT. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.